Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Kali ini kita mau ganti ball valve atau cek ball TCM ya, atau body valve-nya Chevrolet Trailblazer nih. Ini Chevrolet Trailblazer-nya Om Darpo nih. Halo Om Darpo, ketemu lagi. Nah, kita mau ganti bola ini nih di body valve-nya Trailblazer. Nah, apa sih namanya? Valve body ball check. Nah ini kalau di Trailblazer itu trouble-nya, bolanya ini kan dari plastik lah ya. Itu dia menyusut. Nah, kalau udah menyusut, nanti jadi perpindahan transmisinya bermasalah. Nah, makanya ini harus diganti. Nah, ini sih untuk di Trailblazer-nya Om Darpo belum ada gejala ya Om ya? Belum ada gejala sama Ini sekali. preventif aja ya? Karena udah berapa kilometer nih Om? Hampir 198. 190.000? 98.000 sekarang. 98.000. Oke, 98.000 belum ganti dan belum ada trouble, tapi ini preventif aja. Tapi ya itu teman-teman kan semua banyak yang di bawah 50 udah pada nyusut Om. Oh, di bawah 50.000. Oh, berarti termasuk awet nih. Termasuk awet. Teman-teman Trailblazer yang lain ternyata di 50.000 km tuh udah pada nyusut bolanya. Nah, ini filter maticnya pakai Transpark. Ini filter maticnya. Nah, ini filter maticnya. Kalau seal pennya nggak perlu, itu reusable ya, bisa dipakai lagi teman-teman. Ada temannya Om Darpo 2 kali ganti atau 2 kali buka oil pan yang matic masih aman. Oke, nah ini posisi transmisinya itu kalau spin kan di depan ya, ini penggerak belakang, jadi di tengah-tengah sini. Nah, tengah-tengah sini. Nah, itu oil pan maticnya. Oke, itu nanti kunci-kunci yang dibutuhkan sebentar ya. Nah, ini kunci-kunci yang dibutuhkan tuh ini 10 buat oil pan-nya. Kalau buat nanti di TCM-nya ada, kita butuh 8, kunci 8 mili, 7 mili, sama I12. Dah, itu aja. Itu yang dibutuhkan. Kalau baut yang buat cek oil levelnya nanti pakai kunci 14 ya. Kunci 14. Oke, nah ini sebelum kita bongkar TCM body valve, tadi aki negatif udah dicopot. Terus habis ini kita ngetap oli maticnya dulu. Ngetap oli maticnya dulu, oli matic keluar. Baru kita bongkar 18 baut oil pan-nya. 8 baut. Terus setelah itu baru kelihatan TCM sama body valve-nya. Terus jangan lupa nanti melepas soket TCM-nya. Nah, itu ada soketnya, itu beda sama yang spin ya. Dia istilahnya twist lock. Jadi ngeloknya muter. Jadi nanti kayak ngencengin baut sama ngendorin baut sih. Locknya dilepas dulu, twist ke kiri buat ngendorin. Nanti kalau ngencengin twist ke kanan. Terus di locknya nanti tak liatin. Oke, sekarang kita mau ngetap olinya dulu. Oke, ini saya buka baut untuk cek levelnya. Itu pakai sok 14. Saya pakai gagang yang panjang tuh karena agak keras. Kalau pakai ring tadi kesusahan. Jadi saya pakai kunci sok sama gagang panjang. Oke, ini dibuka. Itu tuh aslinya baut buat ngecek level oli ya, tapi untuk buang oli juga bisa. Karena ini kita mau buka pennya, tapi nanti di dalam pennya masih banyak lagi teman-teman. Jadi ini untuk mengurangi lah. Oke, nah ini dikeluarin dulu sampai nggak keluar lagi. Oke, tapi sebenarnya di dalamnya masih ada. Nanti kita waktu buka oil pan-nya kelihatan tuh. Ini keluar sekitar 3,5 liter pas baut cek levelnya tadi dilepas.
itu kayak baut tap ya, tapi itu aslinya baut cek level 3,5. Berarti masih ada 3 liter lagi tuh di pen, karena ini miring. Nanti waktu pennya kebuka harus pelan-pelan itu ngeluarin olinya dulu. Oke, lanjut. Nah, ini gambar soket TCM nya. Nah, itu locknya tarik ke atas ya, terus putar ke kiri atau dorong ke atas. Nanti di pemasangan tak liatin. Oke. Oke, ini kita mulai lepas 18 baut oil matic pen-nya ya. Aku pakai ratchet nih biar cepet. Ini pakai kunci shock 10. Oke, ini kita buka dulu tapi pelan-pelan karena masih banyak oli di dalamnya. Jadi jangan semua baut langsung dilepas, nanti langsung jatuh. Kita siapkan juga di bawahnya tempat wadah buat nanti ngewadain oli yang masih ada di situ. Oke, ini kita lepas dulu ya, sampai nanti oil pan-nya terlepas. Oke. Nah, ini nanti setelah ini terbuka, teman-teman, itu yang keluar totalnya adalah 8 liter. Oke, jadi nanti kita isi aja 8 liter ya. Ini sepertinya belum keluar semua sih, teman-teman. Karena masih ada di dalam torque converter, itu masih ada menyimpan oli. Kalau nggak salah itu kapasitas untuk transmisi yang 6L ini 10,1 liter ya. Tapi kalau kita ngetap dan turun bak olinya, bak oli maticnya itu 8 liter ini. Jadi nanti kita isi aja 8 liter. Habis itu kita cek levelnya. Tapi itu masih panjang, teman-teman. Ini baru mau nurunin TCM-nya, baru selesai bongkar buka karter oli maticnya. Oke, lanjut. Oke, tadi kelihatan ya, bukanya pelan-pelan sampai kita tuang sampai yang di pen kosong. Ya, kalau udah kita singkirkan dulu oil pan-nya. Habis ini tadi soket TCM-nya udah tak buka ya. Nah, ini aku kelewat ke video. Kayaknya waktu aku video belum tak record ya. Tapi penjelasannya seperti yang tadi ya. Locknya diangkat, terus ditwist kalau kita dari bawah, twist ke atas. Atau sama kayak putar ke kiri gitu. Putar ke kiri. Di locknya ditarik dulu, putar ke kiri. Oke. Nah, ini oil pan-nya udah terlepas. Tuh masih ada seal ya. Seal oil pan-nya itu reusable ya, masih bisa dipakai, teman-teman. Selama tidak patah ya. Kalau udah patah wajib ganti. Oke, setelah ini kita tarik filter oli maticnya. Ini tinggal ditarik ya, teman-teman. Di ujungnya itu ada seal, cuma dia sealnya itu seal yang model kayak seal drive shaft gitu. Jadi sekelilingnya itu besi. Jadi dia nempel. Jadi kalau kita tarik, yang ketarik hanya filter olinya, oli maticnya itu. Nah, tinggal tarik. Dia nggak ada knocknya. Oke, ini belum pernah dibuka. Nanti kita lihat filter olinya merek apa nih bawaannya. Oke, ini setelah kebuka kita simpan dulu filter maticnya yang lama. Oke, setelah ini kita copot ada 6 baut yang saya kira sebelumnya adalah E12. Ternyata itu sebetulnya baut tipe EP12 atau torque E plus 12. Jadi dia mirip E tapi beda bentuknya. Nah, itu. Pokoknya ada baut unik aja di situ. Lah itu baut yang mengikat satu set TCM dan body valve ke body transmisi. Nah, itu ada 6 baut. Nah, tadinya saya pakai kunci shock E12 itu tidak bisa. Ternyata pakai kunci E12 yang ring baru bisa, teman-teman. Nanti tak kasih tahu kuncinya. Tapi ya harus lurus, benar-benar lurus. Dan nggak bisa pakai kunci torsi nanti ngencenginnya. Karena nggak bisa pakai shock licin. Karena E12 sama EP12 beda sih seharusnya.
Oke, terus yang perlu diperhatikan, nah ini posisi detent spring. Sebelum teman-teman bongkar harus difoto dulu biar nggak lupa. Ya, detent springnya posisinya seperti itu. Oke, terus ada lagi yang itu stick level IMS, ini yang menunjukkan PRND. Nah, itu juga posisinya seperti itu ya. Dan itu bisa digoyang-goyang gitu. Kalau itu nggak bisa digoyang berarti kegencet. Ada yang nggak pas. Oke, sekarang kita mau lepas lock TCM-nya. Tuh, oke. Ini di slide, ini di press terus dua tangan nih. Nah, ini biar dia nggak ngelok ke karet. Jadi di dalam sini tuh ada karet yang buat ngelok sama ini nih, sama soketnya. Oke, ini kondisi oil pan-nya nih. Ini dasarannya begini. Ini juga nih. Nempel. Ini magnet sini. Kita bersihkan. Ini pemakaian 90.000 kilometer nih, belum pernah dibongkar oil pan-nya ya, Om? Ada bekasnya nggak Om? Aku kan beli setengah jalan dulu, tapi nggak ada info sih. Oke, ini sudah dibersihin. Ini tadi bisa diangkat, nah ini magnet begini. Bisa dibersihin. Pasang lagi nanti. Oke, nanti ini pinggirnya dibersihin sebelum pasang sealnya lagi. Itu sealnya masih bisa dipakai. Oke, sekarang kita bongkar TCM-nya. Oke teman-teman, ini tadi buka 6 baut yang ngunci TCM valve body ke tempatnya. Itu EP12 kuncinya, tapi ternyata pakai E12 bisa, tapi yang model begini ya. Kalau yang pakai yang soket tadi nggak ngunci, nggak bisa. Nah, pakai yang ini tapi agak ditekan pakai jempol, agak lumayan kencang dikit tadi pas ngendorinnya. Oke, sekarang kita lepas ya. Ini tadi pakai kunci ini, sekarang tinggal pakai tangan. Oke, ini kita tinggal lepas 6 baut kunci EP12. Tadi udah tak kendorin ya pakai kunci ring E12. Bisa. Akhirnya bisa. Oke, ini lepasnya pelan-pelan ya teman-teman. Ada 6. Kalau udah terlepas semua harus ditahan pakai tangan. Dan harus agak didorong ke arah depan mobil. Karena ada soket TCM yang masuk ke selongsongan plastik atau karet ya. Plastik atau karet lah. Gitu. Plastik sih, kalau keras. Nah, itu agak didorong ke depan tuh, lihat. Kan susah nih, padahal udah lepas semua. Nah, ini baut terakhir. Oke. Nah, ini agak didorong ke depan, teman-teman. Ya. Ke depan, karena itu masih nyangkut di soketnya tuh. Nah, itu udah. Nah, udah terlepas. Sip. Wah, itu lumayan berat, teman-teman. Ini posisinya aku ngolong itu dari samping kiri ya, depan kiri. Jadi bawahnya penumpang depan kiri. Aku ngolong dari situ, teman, bukan dari arah depan ya. Oke, kayaknya lebih nyaman dari situ sih menurutku. Oke, TCM dan body valve udah turun, teman-teman. Nanti kita lap-lap dinding-dindingnya, kita bersihin sekalian. Oke, perhatikan juga karet-karet yang masih nempel di transmisi itu. Ada 4, nah itu jangan sampai jatuh. Kalau nanti pas masang itu harus masih nempel. Oke, itu diperhatikan.
Oke. Ini. Berarti yang ini 5 dong. Tua ke Padma loh. 10 tua di ke sini. Kalau yang itu di sini ada ya. Yang di bagian atas ngumpul ya. Posisinya kayak di sini ya. Tapi ini tuh 10 ya. Iya. Berarti tua ke Padma ini 5 plus 1. ini malah 5, ini jadi 5. Kok 5? 4. Siro lupat mo. Oh ya, maksudnya itu. Coba sih. Slide. Nah, slide ke samping. Pencet. Tadi slide ke samping biar ini bisa dipencet, terus tarik ini penguncinya. Oke, sekarang kita buka baut yang 7 mili. Ada 5 buah ya baut 7 milinya. Oke, kita kendorin dulu. Oke, kita copot semuanya. Nah, kita cek ya panjangnya. Ini panjangnya sama semua. Oke, next kita copot baut yang 10 mili. Ada 5 juga ya. Oke. Kita copot yang satunya di atas. Kita cek panjangnya ya, teman-teman. Ini karena aku baru pertama kali jadi cek panjangnya. Takutnya ada yang panjangnya berbeda, kalau salah lubang nanti masalah. Oke, ini yang bawah itu dari gambar ini yang bawah panjangnya sama semua, tinggal yang atas 1. Kita cek. Oke, panjangnya sama semua. Ini baut IMSC internal mode switch. Oke, setelah itu kita buka 2 baut 8 mili. Oke, di samping dia panjangnya sama juga ya teman-teman, ada 2. Itu baut TCM ke valve body. Oke, sudah terlepas. Delapan. IMS iki sing nggo PRNDM iki lho. Apa go? Neng layar PRNDM. Layar. Oh. PRNDM iki. Oh iya. Sensor levelnya. Oke. Wah. Sensor speeder copot. Itu sensor speed om. Sensor speednya dipencet, dorong, semudah itu. Maksudnya itu ya. Ini
Ini TCM-nya. Oh, resik sih Om. Iya. Ini luar negeri ke, ini akeh. Gram ya? Oh, ya iki sediti lah. Gram-gramane. Iya sih, sip. Jangan diapa-apakan, guys. Tidak ada masalah dengan ini. Tidak ada masalah dengan ini. Emang kerasa Om ada sesuatu gram gitu? Ih. Bukan gram sih, ini kayak bukan Lumpur apa? Residunya oli gitu lah. Iya, iya, iya. Nah, ini kita lepas 5 baut yang mengikat valve body ya, body valve yang atas, yang deket TCM tadi. Ini ada 5. Itu pakai kunci 7 mili juga. Kita cek panjangnya, ini sama semua. Oke, habis itu di balik ini ada lagi baut banyak. Nah, di dalam TCM atau body valve-nya itu ternyata ada aisin-nya nih teman. Nah, ini sensor speed-nya teman-teman. Dia nyatu. Kalau spin kan beda ya, in sama out-nya. Ini nyatu nih. Ini yang in, ini yang out. Nah, ini soketnya yang ke TCM. Oke, sekarang kita mau melepas 12 baut ukuran 7 mili. Ini yang mengikat valve body yang belakang. Oke, ada 12. Kita lepas semuanya. Untuk sensor speednya nggak usah dilepas, nggak apa-apa wes. Karena nggak ganggu juga, masih bisa kebuka tuh, ada baut yang mepet sama kabel selongsong kabel sensor speed, tapi masih bisa. Ini ada 12, panjangnya sama semua teman-teman. Habis ini kita bisa buka valve bodinya. Oke, setelah 12 baut body valve yang belakang terbuka, terlepas, terus yang depan tadi ada 5 juga terlepas. Nah, ini tinggal ditarik. Nah, nariknya itu agak susah teman-teman. Kalau pakai tangan langsung itu nggak bisa. Jadi di sela-sela itu ada celah tuh di dekat tangan. Kalau di layar dengan tangan kiri saya, layar itu ada kayak celah yang nggak kena platnya. Nanti tengah-tengah itu ada plat. Nah, itu pakai obeng minus kecil, terus obengnya diputer, jadi dia ngangkat kan, buat ngebantu ngedorong. Nah, ini di area situ. Nah itu kan kedorong, terus ada oli yang keluar. Nah, itu udah mulai ngangkat. Oke, nah agak diangkat sebentar pakai tangan sebelah yang situ tadi yang dicongkel, bantu congkel dikit ya. Nah, kalau udah tinggal diangkat kanan kiri, pegang. Nah, nah itu oke. Terus platnya iya gitu, biar nggak bingung nanti pasangnya ya. Oke, sekarang kita lihat kondisi BVT-nya atau check ball valve-nya. Oke, ini sudah terbuka ini sarang tawonnya. Bolanya tuh ada 1, 2, 2, ini ada satu lagi tenggelam. Oh enggak, 3. oh ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
6 ya. Oh ini. Oh iya. Benar ini 7. Ini yang ini. Nah 7. Oke. Berarti dia ada ini tadi ya. 1 2 3 4 5 6 7. Nah yang mengecil itu kalau ini masih normal. Ini normal, ini normal. Ini normal nih. Ini normal. Yang mengecil yang ini normal. Nah, yang mengecil yang ini lebih kecil. Tuh kelihatan. Tenggelam. Kalau dibandingkan dengan yang ini. Nah, kan lebih kecil yang bawah. Itu kalau lebih kecil dari itu lagi udah sampai jeduk nggak jalan. Oh ya. Teman-teman gitu sampai berhenti. Nggak jalan tuh. Oke, ini kita ganti semuanya. Oke. Nah, ini perbandingannya. Yang tengah ini yang kecil, yang menyusut. Kalau yang lainnya enggak. Nah, yang putih ini yang baru. Nah, itu yang baru. Ini yang baru, ini yang menyusut. Ini yang lama tapi nggak menyusut. Oke, ini kita ganti semua. Nanti yang lama buat cadangan, yang nggak menyusut. Yang menyusut udah nggak bisa kepake. Oke, kita masukin lagi. Oke, ini udah dibersihkan, tinggal dilap aja. Olinya kita tiriskan. Gak usah disemprot-semprot aneh-aneh. Oke, nah ini ball valve-nya yang baru. Ini sekarang kita pasang cek bolnya, bol ceknya nih. 1 2 3 4 5 6 7. Oke, ini udah kepasang, ini udah dibersihkan, dilap. Itu juga plate-nya. Oke, sekarang kita pasang. Oke. Oh iya teman-teman, ini aku pakai box begini ya buat misahin baut-baut ya, kan baut-bautnya banyak banget, takut ketuker. Oke, tak bisa-bisa tak kasih nama. Oke, ini penampakan TCM-nya teman-teman. TCM-nya, soketnya. Solenoidnya. Oke, sekarang kita mau merakit lagi body valve dulu. Itu cek bol yang baru udah tak masukin. Sambil ngepasin platnya, kita cek lagi ya bolnya. Kelihatan dari platnya itu. Oke, kita tutup. Oke, dia dan dipasin dulu ya. Oke, nah ini udah pas. Nah, ini kita balik. Nah, kita kencengin bagian belakang dulu. Oke. Kita masukin baut dulu, ini pakai kunci 7 mili. Oke, ini kita masukin bautnya. Ada 12 bautnya ya. Bautnya ada 12. Ya, ada 12. Oke, ini nanti kita kencangkan 8 Nm. Ada urutan pengencangannya ya. Ini tak masukin dulu pakai ratchet biar cepet. Oke. Habis ini kita pakai torsi, kunci torsi, dan ada urutannya. Nanti tak tampilin di video ini. Oke, pengencangannya 8 Nm. Ini aku pakai ratchet juga. Ini yang kedua ini sesuai urutan ya. Nah, sekarang pakai torsi. Oke, urutannya ada di layar ya, teman-teman. Harus sesuai urutan biar pengencangannya pas, merata. Oke. 8 Nm. Oke, emang agak lama sih karena bautnya banyak. Demikian juga dengan Chevrolet Spin, TCM dan body valve-nya banyak juga bautnya.
Oke, bagian belakang udah selesai, kita ke depan. Yang ini nanti mau dipasang TCM, nah itu TCM-nya. Oke, kita pasang bautnya, jangan lupa tadi ya. Ada yang 8, nah yang saya pasang ini 8 mili, ada 2. Ini 10 mili, ada 5. Dan 7 mili, ada 5 juga. Kita pasang IMS-nya, ini kunci 10. Oke, terus kita pasang baut body valve yang atas, ini ada 5 ukuran 7 mili. Nah ini semua pengencangannya jadi satu. Habis ini saya tunjukin. Nah begitu, itu ada sequential pengurutannya atau urutan pengencangannya. Oke, teman-teman bisa lihat di situ ya. Itu pengencangannya 8 Nm juga semua 8 Nm. Nah, ini ada agak PR nih, ganti-ganti kunci sok. Karena ada yang 8, 7, 10. Ya, dia harus gonta-ganti. Oke, ini pengencangannya sesuai urutan karena biar kekencangannya rata ya. Kalau nggak rata, nanti akan ada satu atau beberapa baut yang satu kencang, satu kendor gitu. Kalau pengencangannya nggak urut. Oke, setelah ini kita lihat. Oke, ini pengencangannya udah selesai semua. Nanti tak kasih urutannya ya. Oke, jadi ngencangin ini sama baut ini tuh berbarengan. Satu urutan gitu sama yang ini. Jadi sediain baut 8, 10, sama 7. Oke, ini soket IMS udah, sensor speed tadi udah tak pasang, yang belakang tinggal dimasukin. Ini tadi gak tak buka, ini udah semua. Oke, ini tinggal naik ke tempatnya. Oke, sekarang kita naikin ke tempatnya. Oke, ini cara ngecek level olinya udah ada di tulisan di pennya nih teman-teman. Nih, engine running, suhu oli metiknya antara 30-50. Nanti ini dicopot. Nah, kalau keluarnya deres, tapi di tempat yang datar ya, keluarnya deres berarti kebanyakan sampai dia netes. Netesnya bukan yang tes, tapi tes. Nah, itu udah tinggal ditutup aja ininya. Oke, sekarang kita pasang ini TCM body valve ke tempatnya. Oh iya, sebelum itu kita buka dulu lubang tempat pengisian oli metiknya. Oke, tak lihatin ya. Oke, tempat lubang pengisiannya ini nih. Karet ini itu tembusnya ke ini. Oke, kita copot ya. Copotnya tuh dicungkil tengahnya. Bisa nggak ya, aku sambil merekam. Cungkil tengahnya. Aduh, susah. Cungkil tengahnya, terus ini dibuka, ketarik bisa. Oke, coba ya. Nah, ini plug buat ngisi oli metiknya. Ini yang tengah ditarik dulu, baru ini bisa ditarik. Nah, ini tadi nariknya enaknya pas ini belum kepasang ya, jadi bisa kita bantu dorong dari dalam. Oke, ini udah kelepas. Nanti buat ngisi oli metiknya. Ini filter metiknya yang ini yang lama AC Delco. Ini yang Transpart ya. Transpart. Sama. Ini kayaknya barang yang sama. Ini patennya juga sama nih. Oke, nah ini ditutup. Nah, ini ada made in Mexico. Yang tasnya nah, ini ada AC Delco-nya, ini kosong. Bodoh sih. Nah, tapi ini ada sile. Tadi yang ini ketinggalan. Nah, nanti kita lihat nih. Coba kita lihat dulu sile ketinggalan nggak. Soalnya yang baru ada sile, ini yang lama nggak ada. Oke. Terlanjur buka transmisi ini belum?
Tuh silnya yang lama paten, saya bisa dicopot. Ganti DVD, golok. Kayak paten ya. Jadi nanti yang lama, yang baru silnya dicopot aja. Oke. Dibongkar. Ternyata ini masangnya kan ini tadi dicopot dulu dari transmisi, terus ini dipasang. Nah ini kan kalau kayak gini ganjel. Nah ini harus didorong. Nah ini didorongnya itu ternyata ada di ini Cenilan ininya. Silinder ini. Nah cenilannya ini. Nah ini ada knocknya juga. Nah knocknya pasin ke sini. Nah ini harus didorong. Nah kalau udah gini, nah ini udah enteng. Nah berarti udah pas. Tinggal dikunci gini. Nah ini sip. Udah. Oke, ini kita mau naikin TCM. Ini aku bantu pakai dongkrak elektrik dan disangga kayu. Kalau pakai tangan, ya ampun, susah banget. Berat sih, bukan susah. Ini tadi yang selongsong di video yang sebelum ini ada aku tunjukin selongsong kan buat antara soket yang di TCM sama soketnya. Itu udah tak pasang. Dan kita memasang TCM-nya. Nah, itu masangnya mirip kayak ngelepasnya, jadi agak miring. Masukin ke soketnya. Oke, miring masukin ke soketnya. Nah, kalau udah pas kita pasin bautnya dulu. Wah, kalau udah bisa masuk bautnya tuh udah lega. Kalau teman-teman nggak punya dongkrak elektrik ya pokoknya gimana caranya bisa menyangga TCM itu karena pegel. Apalagi kalau satu orang ya, ini aku satu orang. Kalau ada dua orang lebih baik karena satu bisa megangin, satu bisa ngepasin baut. Jadi lebih mudah. Kalau satu orang ya mau nggak mau pakai dongkrak lah, atau ada ganjel lah yang setinggi itu. Oke, ini bautnya dipasang. Ini baut yang EP12 tadi. Nanti kita ngencenginnya pakai kunci E12 ring. Bisa, tapi nggak bisa pakai torsi ya, karena kalau pakai torsi kan harus pakai kunci yang shock. Nah itu meleset terus, aku nggak berani. Jadi aku pengencangannya nanti ada sekuensialnya, ada urutannya. Tapi aku nggak pakai torsi, pakai kunci ring aja. Kalaupun teman-teman punya kunci yang EP12 mau pakai torsi itu pengencangannya 8 Newton. Oke, 8 Newton tuh sedikit lah. Jadi kalau pakai perasaan tangan set tuh udah pas lah harusnya ya. Oke, ini urutan pengencangannya, teman-teman ngencanginnya bersilangan ya. Bersilangan aja. Ini kan ada 2 di kiri, 2 di kanan, 2 di tengah. Ya saling menyilang aja, pojok kiri bawah ke pojok kanan atas, pojok kiri atas ke kanan bawah, terus tengah atas tengah bawah gitu. Oke, itu tadi filter matic udah terpasang. Seal filter matic yang baru tak lepas aja, pakai seal yang lama karena masih bagus, tak raba masih lentur. Terus ini pengencangan baut Carter oli maticnya itu 9 Nm, ada 18 baut. Teman-teman ngencanginnya saling menyilang ya, saling menyilang karena ini kayak persegi panjang gitu, saling menyilang aja. Oke, pasang soket TCM nya. Ini masukin ini gini ya, terus muter. Nah kalau udah mentok ini dipres. Kurang peluk tadi ya. Ini udah. Kalau lihat mercy itu kayaknya keren banget ya. Iya. Dari bentuknya, dari tampakannya itu dari luar aja udah kelihatan lebih mewah. Sip.
Oke, ini kita mau persiapan untuk mengisi oli metiknya ya. Tadi dari plak karet yang tadi udah kita lepas, selang kita masukkan di situ. Saya pakai bantuan oli pompa DC yang biasa buat air itu, tapi itu aku beli emang buat ini. Waktu itu nggak kepake. Itu malah buat flashing Matic Captiva kalau teman-teman pernah lihat di video saya. Nah, ini kita masukkan sekitar 8 liter ya. Nah, tadi keluar 8 liter. Kita masukkan. Oke, tuh kelihatan ya olinya merah baru. Oh iya, ini Om Darpo pakai oli Matic Dextrom 6 merek Repsol, teman-teman. Oke, ini 4 liter pertama udah masuk. Kita ambil lagi oli yang 4 liter kedua. Oke, ini yang 4 liter kedua kita masukkan. Ya, kita sedot lagi. Kalau teman-teman nggak punya pompa DC atau pompa apa ya ini ya, pompa elektrik. Oh, ini sih pakai listrik rumah sih, pompa AC ya ini. Bukan pompa DC ya. Yang kalau di toko online buat semprot cuci motor tuh, nggak tahu ini siapa AC, pokoknya pompa elektrik aja. Kalau teman-teman nggak punya ini ya beli yang pompa tangan aja. Nah itu udah luber ya teman-teman. Itu ini kurang 8 kan 4 liter ya, itu masih sisa sekitar 100 sampai 200 ml lah di wadahnya itu. Tapi udah luber. Nah makanya tak stop. Terus habis ini kita mau cek level oli metiknya. Oke teman-teman, ini kita udah isi oli metik tadi sekitar 8 liter kurang dikit. Udah luber dari lubang pengisian. Jadi kita stop. Terus habis ini kita nyalain mesin sampai suhu oli metiknya 30 sampai 50 derajat. Terus kita buka dari baut level oli yang bawah itu. Nah, kalau deres ya berarti kebanyakan, tapi kalau netesnya kenceng ya itu udah pas. Kalau netesnya pelan kurang. Oke, ini tadi ngencengin baut 18 baut pennya itu silang ya, criss cross 9 Nm. Oke, ini lagi dipanasin, tadi udah digeser-geser tuasnya PRND sampai 3 cycle. Terus ini kita panasin sampai suhu metiknya piro iki? Oh, raket kok. Udah. Kudu ditutup ya? Kudu ditutup. Enggak ya. Oh. Wah, Suhu metiknya udah 41. Sekarang kita cek oil level metiknya. Oke. Nah, tadi setelah suhu metik sekitar 40 derajat, dia range-nya antara 30 sampai 50 ya. Jadi kita ambil tengahnya lah 40, kita buka. Nah, itu buka masih lumayan ngocor begitu ya. Pokoknya sampai ngedrip. Nah, ini masih kita teruskan sampai udah agak ngedrip. Nah, kita tutup. Ini kondisi mesin nyala ya. Kondisi mesin nyala, suhu metik di 40. Kita ambil tengahnya 40. Oke, bentar lagi itu masih netes terus. Nah, ini udah sip. Udah kayak mau mulai habis ya netesnya. Oke, ini kita kencengkan secukupnya aja. Oke, sekian teman-teman video kali ini. Terima kasih.